Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi mendengar mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, pelajaran ketiga sekolah Sabat kita bertajuk untuk menyenangkan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah mengapa Tuhan perlu disenangkan? Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Apa kesan jika kita tidak menyenangkan Tuhan? Ayat hafalan kita terdapat dalam Zefanya 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan yaitu Tuhanmu hadir di tengah-tengahmu seperti kasateria, pembawa kemenangan. Dengan penuh sukacita dia akan bergirang karena engkau, dan tenang berdiam karena kasihnya. Dengan sorak-sorai dia akan bergembira karena engkau. Saudara, untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Pendahuluan sekolah Sabat. Sejauh manakah mudahnya atau sukarnya untuk menyenangkan Tuhan? Paulus mengajak kita supaya berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 9. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah 10 ayat 35. Dan orang yang di jalannya tidak bercelah adalah keredaannya. Amsal 11 ayat 20. Untuk mengetahui cara menyenangkan Tuhan, kita perlu mengetahui nilai kita kepadanya dan apa yang membuatkan dia merasa gembira, senang, dan bersukacita. Dan untuk membahas pelajaran ini, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk di topik yang pertama atau tajuk yang pertama, yaitu lebih berharga daripada yang Anda bayangkan. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai kita di mata Tuhan? Lukas 15 ayat 32 mengatakan, kita patut bersukaria karena adikmu ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah sesat dan ditemukan kembali. Dalam Lukas 15 kita mendapati Tuhan mencari anak-anaknya yang sesat, yaitu kita. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, gembala yang penuh sukacita menjemput kawan-kawannya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, Lukas 15. Dalam perumpamaan tentang uang yang hilang, wanita itu menjemput kawan-kawannya. Bersukacitalah dengan saya, Lukas 15 ayat 8 hingga 9. Nah, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, si ayah menjelaskan, adalah wajar jika kita bersukaria dan bergembira. Dari sudut pandangan kita, anak lelaki itu sama sekali tidak layak untuk diraihkan. Lukas 15 ayat 30. Tetapi kita adalah anak lelaki itu, seorang pendosa yang tidak layak. Apakah nilai yang Tuhan lihat di dalam diri kita? Kita cukup berharga baginya untuk dia meraihkannya. Sukacitanya ialah melihat kita kembali kepadanya. Masa lalu kita tidak penting. Dia tidak menunggu kita datang kepadanya. Dia berlari menyambut kita yang pulang kepadanya. Di skrin Anda ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita beralih ke tajuk yang kedua, yaitu bersukacita dengan kegembiraan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan itu dilihat bersukacita? Zefanya 3:17 mengatakan, Tuhan yaitu Tuhanmu hadir di tengah-tengahmu seperti kasateria, pembawa kemenangan. Dengan penuh sukacita dia akan bergirang karena engkau, dan tenang berdiam karena kasihnya. Dengan sorak-sorai dia akan bergembira karena engkau. Jika Anda pernah menganggap Tuhan sebagai Bapa yang tegas, sentiasa marah dengan kelakuan buruk Anda, Zefanya 3:17 akan mengubah perspektif Anda tentang Tuhan. Dalam teks ini, kita dapati hampir semua cara seseorang boleh mengucapkan dalam bahasa Ibrani, saya gembira. Tuhan merasa sangat gembira apabila kita membenarkan Dia menyelamatkan kita.
apabila kita membiarkan Dia tinggal bersama dengan kita di tengah-tengah kamu. Tuhan memanggil kita Hebzibah, yang kuperkenan. Yesaya 62 ayat 4. Dia bersukacita bersama kita seperti seorang suami dengan istrinya, karena Dia mengasihi kita. Efesus 5. Apabila kita didamaikan dengan Tuhan, kita memasuki dalam satu hubungan kasih dengan Dia, dan kita yakin akan kehadirannya bersama kita. Saudara, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu menyenangkan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu membuat hati Tuhan senang dan bagaimana kita boleh melakukannya? Mazmur 149 ayat 4 mengatakan, karena Tuhan berkenan akan umat-Nya, Dia akan memahkotai mereka yang rendah hati dengan penyelamatan. Adakah Tuhan berkenan kepada manusia yang hina, sedangkan Dia mempunyai sekumpulan makhluk yang tidak bernoda yang memujanya? Apakah yang ada dalam diri kita yang boleh menyenangkan Tuhan? Kasih Tuhan kepada kita menjadikan kita sangat dihormati di hadapan-Nya. Yesaya 43 ayat 4. Tetapi ada perkara dalam diri kita yang menyenangkan Dia, dan juga hal lain yang tidak menyenangkan Dia. Amsal 15 ayat 8 hingga 9. Kekejian bagi Tuhan adalah korban orang fasik, jalan orang fasik. Kedua, 2 Korintus 9 ayat 7. Menyenangkan Tuhan adalah memberikan setulus hati, tidak merasa dipaksa. Dan ketiga, memberi dengan gembira. Saudara, hakikat bahwa Tuhan mengasihi orang benar dalam Mazmur 146 ayat 8 tidak menyeratkan bahwa Dia membenci orang jahat, tetapi Dia tidak boleh berkenan kepada mereka sebagaimana Dia berkenan kepada orang benar. Tuhan senang kepada mereka yang membalas kasih-Nya. Dan di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, batu hidup. Yang menjadi pertanyaan, apa makna rohani batu hidup ini? Kamu juga umpama batu hidup yang digunakan untuk membina rumah rohani bagi para imam yang suci untuk mempersembahkan korban rohani yang dirodai Allah melalui Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 5. Dalam budaya pembinaan rumah pada zaman Yesus, ada sejenis batu yang penting digunakan dalam membina rumah. Di sini kita diumpamakan sebagai batu hidup, sebagai bahan untuk membina rumah rohani. Namun, Tuhan sentiasa membuat langkah pertama, menawarkan kita kasih dan keselamatannya. Roma 5 ayat 8. Dari situ, Dia membiarkan kita bebas untuk memilih sama ada kita akan bertindak balas kepada kasih-Nya menjadi batu hidup rohani. Jika iya, kita boleh membalas dengan ringkas, terima kasih, jumpa di sorga. Atau kita boleh mencari cara untuk lebih menggembirakan orang yang sangat menyayangi kita. Respon kita hanya boleh menyenangkan Tuhan apabila Ia didorong melalui Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 5. Ia adalah kerja Yesus dan perantaraannya yang menjadikan tindakan kita menyenangkan Tuhan. Hanya melalui perantaraannya kita boleh dianggap layak untuk diubah menjadi serupa dengannya. 2 Korintus 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 2. Dan di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas-kelas sahabat. Kita ke tajuk yang kelima terakhir, yaitu satu matlamat yang berbaloi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa matlamat yang berbaloi itu? Bagaimana mencapainya? Tetapi tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Ibrani 11 ayat 6 bagian E. Bahan asas untuk menyenangkan Tuhan ialah iman. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, adakah saya mempunyai cukup iman untuk menyenangkan Tuhan? Yesus berbicara tentang iman sebesar biji sesawi. Lukas 17 ayat 6. Seberapakah besarnya iman seperti itu?
Berputus asa, permintaan Bapa itu memasukkan frasa "kalau engkau dapat". Markus 9 ayat 22. Yang Yesus menjawab, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Bapa itu menawarkan iman kecil yang dia miliki. Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Markus 9 ayat 24. Sedikit iman sudah memadai. Yesus menerima walaupun iman yang paling kecil sekalipun. Dan di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang atau bahas dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga mengatakan, Kristus mengajar kita untuk memanggil Dia dengan nama baru, nama yang terjalin dengan pergaulan yang paling disayangi dalam hati manusia. Dia memberi kita keistimewaan untuk memanggil Tuhan yang tidak terbatas sebagai Bapa kita. Namun ini yang diucapkan kepadanya dan mengenai Dia adalah tanda kasih dan kepercayaan kita kepadanya, dan ikrar tentang perhatian dan hubungannya dengan kita. Apabila meminta pertolongan atau berkatnya, ia adalah seperti musik merdu di telinga Tuhan. Christ Object Lesson, muka surat 141. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, nilai dan sukacita tentang atau terhadap pertobatan. Perumpamaan dalam Lukas 15 menegaskan bahwa Tuhan bersukacita atas kembalinya orang yang sesat. Sukacita tersebut menggambarkan nilai yang Tuhan lihat dalam setiap individu meskipun mereka merasa tidak layak. Tuhan dengan penuh kasih menerima mereka yang kembali kepadanya tanpa memperhitungkan apapun keadaan masa lalu mereka. Kedua, kegembiraan Tuhan dan hubungan dengan umatnya. Tuhan tidak hanya hadir sebagai hakim yang tegas, tetapi sebagai Bapa yang penuh kasih, seperti dinyatakan dalam Zefanya 3:17. Tuhan bergembira bersama umatnya yang mendekat diri mereka kepadanya dan hidup dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi Dia lebih berkenan kepada mereka yang hidup dalam kebenaran dan membalas kasih-Nya dengan tindakan yang menyenangkan hati-Nya. Dan yang ketiga, iman sebagai syarat menyenangkan Tuhan. Iman adalah syarat utama untuk mendapatkan keredaan atau perkenan Tuhan. Meskipun iman seseorang mungkin kecil seperti biji sesawi, namun Tuhan tetap menerima dan menghargainya. Kisah Markus 9:24 menegaskan bahwa iman yang sederhana dan penuh kebergantungan kepada Tuhan sudah cukup untuk menyenangkannya serta membuka jalan bagi keajaibannya. Jadi saudara, sekian saja ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dan kiranya apa yang kami sudah pelajari itu akan membuatkan iman kami, percaya kami lebih teguh, lebih kuat. Sementara kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.